마시고 푸세요. 잘 살고 있어. Assalamualaikum sahabat dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Sekali lagi, tak bosan saya mengingatkan kepada sahabat semua bahwa City Hunter memiliki episode 20, yang mana kita sekarang sudah sampai di episode 8. Buat kalian yang baru bergabung bisa cek link di deskripsi untuk episode sebelumnya. Dan buat kalian yang sudah mengikuti dari awal, saya ucapkan selamat menonton. Episode 8 diawali dengan Yongsung yang hendak membawa kabur Yonghak. Di situ, saat ia hendak bersiap-siap memasang tali untuk lompat dari atas gedung, tiba-tiba saja Nana muncul dari belakang. Karena kepepet, Yongsung pun lantas berusaha melompat. Namun Nana yang tak punya pilihan lain pun langsung menembak Yongsung hingga mengenai tepat pada punggung kirinya. Ia pun terjatuh dari atas gedung. Yongsung yang sudah terjatuh dari atas terlihat sangat kesakitan. Ia pun lalu kabur. Kemudian Yongsung yang sedang mengendarai motor mencoba menelpon Paman Sikjung. Namun kita tahu Paman Sikjung juga tak berhasil menjalankan misi pada hari itu. Jadi Paman Sikjung tak mengangkat telepon dari Yongsung. Itu dikarenakan Paman Sikjung sedang sembunyi di tong sampah akibat dikejar oleh petugas. Di sisi lain, Yonghak yang terbangun dari pingsan, dia tetap bersikeras untuk melanjutkan pidatonya walaupun keluarganya sudah melarangnya. Akhirnya Yonghak pun meneruskan pidatonya. Saat di podium, Yonghak menceritakan kejadian yang ia alami bahwa dia telah diculik oleh penjahat. Dia berpidato untuk meyakinkan warga seakan-akan dirinya adalah orang baik dan berpengaruh. Yonghak beranggapan tanpa dirinya militer Korea Selatan akan lemah. Pidato tersebut juga dihadiri oleh Jin Pyo. Saat penonton bersorak kagum pada Yonghak, namun Jin Pyo menunjukkan wajah geramnya. Saat Jin Pyo hendak pulang, dia diberitahu sanggup bahwa Yongsung tertembak dan mencoba melarikan diri. Jin Pyo pun terlihat sangat sakit hati mendengarnya. Lalu di tempat kejadian penembakan, Yongju menyuruh stafnya untuk mencari tahu pelaku lewat CCTV. Kemudian stafnya disuruh untuk mengambil sampel darah Yongsung untuk dilakukan tes DNA. Awalnya Yongju mencurigai Steve Lee atau Jin Pyo. Namun karena saksi tak melihat kakinya pincang, maka hal itu sangat tidak mungkin. Saat malamnya, Yongsung sedang menahan sakit, tiba-tiba saja dia mencoba masuk di klinik hewan milik Sohee. Dia mencoba masuk lewat jendela yang sudah dipecahkan dengan batu. Saat di dalam, Yongsung mengambil peralatan medis sebagai alat yang dia gunakan untuk mengeluarkan peluru di punggungnya. Saat peluru berhasil dikeluarkan, tiba-tiba saja Sohee datang. Sohee heran mengapa jendelanya bisa pecah dan barang-barang miliknya berada dalam posisi yang berubah. Saat dilihatnya ke belakang, Sohee mendapati Yongsung yang tengah lemas dengan badan bersimbah darah. Lalu Yongsung di situ menagih Sohee sebuah janji bahwa dia akan membantunya. Kali ini Yongsung memintanya untuk mengobati lukanya. Sebenarnya Sohee sudah tahu mengapa Yongsung tertembak, karena di situ Sohee melihat sebuah ambulan di luar dan sebuah berita bahwa ada penculik yang tertembak. Namun Sohee berkeyakinan bahwa Yongsung melakukannya bukan tanpa alasan. Sohee juga menawarkan Yongsung untuk tetap tinggal di kliniknya. Scene berpindah di tempat Nana yang sudah pulang dari kerjanya. Tampak dia sedang menunggu Yongsung pulang. Di situ dia membayangkan kejadian yang baru ia alami tadi siang, bahwa Nana untuk pertama kalinya telah menembak seseorang. Keesokan harinya, Sohee meminjamkan baju Yongju untuk ia bawa kerja. Buat yang belum tahu, Sohee adalah mantan kekasih dari jaksa Kim Yongju. Sebelum pergi, Sohee membalut luka Yongsung terlebih dahulu agar darah tidak keluar saat dirinya beraktivitas. Kemudian Yongsung hendak pergi berangkat kerja. Saat Yongsung di depan pintu Sohee, Nana tak sengaja melihat Yongsung dan Sohee yang baru keluar dari klinik. Nana pun kaget sekaligus cemburu. Ia pun bergegas untuk pergi. Saat Nana berlari dengan terburu-buru, dia pun menabrak seseorang yang sedang bersepeda. Nana kemudian lari dan tanpa ia sadari, tas yang ia bawa terjatuh. Yongsung pun melihat isi tas yang dibawa Nana yang tak lain isinya adalah baju milik Yongsung yang rencananya ia bawa untuknya. Saat itu, Yongsung langsung bergegas menghentikan langkah Nana. Namun Nana yang masih cemburu lantas dengan refleks dia membanting Yongsung sampai tersungkur ke tanah.
Yongsung pun kesakitan akibat luka tembakan yang ia derita. Lalu di situ Yongsung menanyakan perihal kenapa Nana berlari ketika melihat dirinya bersama Sohee. Yongsung menduga bahwa Nana cemburu lagi. Kemudian Nana menjelaskan bahwa ia menyesal telah mengkhawatirkannya semalaman. 또 돌아다니는 거 알려줄까 봐 거요. Saat di tempat kerja, para anggota Blue House berlatih menembak. Yongsung dengan lukanya tampak tak bisa berlatih menembak dengan baik akibat punggungnya yang masih sakit. Di situ Nana heran melihatnya. Kemudian saat latihan berhenti, Yongsung menanyakan kepada Nana kenapa kau menembak City Hunter. Apakah City Hunter adalah orang yang jahat? Lalu Nana menjawab ia hanya menjalankan tugas sebagai pengawal Yonghak. 켜야 되니까요. Scene berpindah di jaksa Kim Yong-ju. Di situ, saat dirinya mencari tahu tentang City Hunter, tiba-tiba stafnya datang dan memberitahukannya bahwa CCTV sudah dihack sehingga mereka tak bisa melacaknya. Setelah dilakukan pengelacakan dari mana IP itu berasal, staf itu menjawab bahwa IP itu berasal dari kantor keamanan Blue House. 갑시다. Yong-ju pun lantas bergegas masuk ke kantor Blue House dan akan segera mengecek histori masing-masing komputer dengan IP address terkait pembajakan. Saat semua karyawan diberi waktu Yong-ju untuk membackup data sebelum komputer disita, Yongsung pun bergegas menghapus seluruh histori IP address yang ia gunakan untuk membajak CCTV. Di situ Yong-ju sempat melihat Yongsung mengenakan baju miliknya. Dia tampak marah terhadap Yongsung. Kemudian saat Yongsung di toilet, dia dihampiri Yong-ju yang tengah menanyakan baju yang dia kenakan. Yongsung lalu menjawab bahwa ini adalah bajumu yang dipinjamkan oleh Sohee kepadanya. Lalu Yong-ju memegang bahu Yongsung yang tanpa ia sadari itu adalah bekas luka tembak. Yongsung pun menahan sakit yang luar biasa. Saat itu, Yong-ju memarahi Yongsung lantaran Yong-ju mengira bahwa Yongsung sudah mempermainkan Sohee. Lalu dengan tegas Yongsung menjawab bahwa semua hal tentang Sohee bukanlah urusannya lagi. 데리고 논다 그래! 당신 감정이나 정리 잘해. Malamnya Paman Sikjung yang habis sembunyi di tong sampah lalu dengan pedenya dia naik kereta api. Tentu saja hal itu menyebabkan seluruh penumpang mencium aroma tak sedap dari dirinya. Tak lama kemudian Yongsung datang dan memeluk Paman Sikjung. Mereka bersyukur bahwa mereka masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. 살아줘서 고마워. Saat mereka berada di rumah Jinpyo, Yongsung mendapatkan sebuah tamparan keras dari Jinpyo. Jinpyo mengatakan bahwa sekarang Yonghak malah dipuji akibat kejadian tersebut. Dia juga mengingatkan kepada Yongsung akan kematian ayahnya 28 tahun yang lalu. Jinpyo sebenarnya ingin Yongsung membunuhnya dengan peluru, namun kita tahu Yongsung memiliki cara sendiri untuk membalaskan dendam ayahnya. Jinpyo sama sekali tak menyukai cara balas dendam Yongsung. Jinpyo ingin mengambil alih balas dendamnya, namun Yongsung tetap bersikeras bahwa dendam ini akan diselesaikan secepatnya juga. Kemudian mereka melakukan rapat yang dipimpin Paman Sikjung sebagai analisis. Rencananya, dalam waktu dekat Yongsung akan melakukan penyusupan lagi, walaupun dia masih terluka. 잊지 마. Saat malamnya, Yongsung berdiskusi dengan Paman Sikjung. Dalam beberapa hari lagi Yongsung akan melakukan misinya lagi. Namun dia tidak mau Nana ada di samping Yonghak, karena bagaimanapun juga itu akan sangat mengganggu dalam misinya. Kemudian mereka berpikir bagaimana membuat Nana tidak bisa hadir dalam pengawalan Yonghak. Lalu Paman Sikjung membuat ide dengan melemparkan pot dari atas gedung. Ketika Nana sedang berada di bawah, pot itu pun terlempar jatuh. Nana terkena kepalanya dan itu tak berpengaruh apa-apa. Lalu Yongsung dan Paman Sikjung pun lari karena takut ketahuan Nana. Yongsung kemudian mencoba cara lain dengan mencampur minuman Nana dengan obat yang membuat peminumnya tak henti merasakan sakit perut. Saat hendak diminum Nana, tiba-tiba Yun-ah merampas minuman Nana dan meminumnya. Tentu saja Yun-ah akan mengalami sakit perut jika obatnya sudah bereaksi. Lalu mereka lanjut untuk berkaraoke. Di situ, Yun-ah mulai merasakan reaksinya. Perutnya menjadi sangat mulas. Dia pun izin ke toilet untuk buang air. Di sisi lain, Paman Sikjung juga berkaraoke di tempat yang sama namun di kamar yang berbeda. Lalu Yongsung menghampiri Paman Sikjung dan mulai mengobati luka Yongsung. 나 아버지. Kemudian saat di toilet, Nana izin untuk keluar sebentar. Saat Nana di luar, dia melihat Paman Sikjung dan langsung terkaget seperti ia mengenalnya. Setelah melihat Paman Sikjung, dia jadi flashback dengan kejadian di mana orang tuanya kecelakaan dulu. Tampak dia memanggil Paman Sikjung dengan sebutan Bae Manduk. 해만독. Lalu Nana mengejarnya. Di tempat lain saat di toilet, Dahe mengalami pembulian dari dua orang gadis tak dikenal. Yun-ah yang sedang sakit perut tentu saja tidak bisa membantu Dahe. Saat Nana mencari Paman Sikjung, dia tak menemukannya. Tampaknya ada harapan dari Nana kepada Paman Sikjung. Tak lama kemudian saat pulang ke kantor, video perkelahian antara dua gadis yang menyerang Dahe tersebar luas di internet. Tentu saja hal itu Nana disalahkan lantaran dirinya tidak ada di tempat itu untuk menolong Dahe. Mereka pun lalu diberi hukuman. Yun-ah dengan gaji dipotong 6 bulan, kemudian Nana dijatuhi hukuman skorsing selama 2 minggu. 민신이요?
불만이야? Saat itu Nana pulang sembari bersedih. Yongsung kemudian menghampiri Nana dan menyuruhnya untuk bersih-bersih kamar. Tentu saja Yongsung terlihat senang karena Nana tak jadi mengawal Yeonhak. Nana memarahi Yongsung karena ucapannya. Kemudian saat pulang Nana melamun di atas apartemennya. Ternyata insiden kecelakaan yang menimpa orang tuanya dulu telah disaksikan oleh Sikjung. Dan satu-satunya yang menjadi saksi dalam insiden tersebut adalah Bae Manduk yang tak lain adalah paman Sikjung itu sendiri. Akan tetapi saat itu paman Sikjung memberi kesaksian bahwa orang tua Nana lah yang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Sehingga orang tua Nana dalam posisi bersalah pada waktu itu. 그날 약주를 해서 차를 혼동했대요. 차선로 씨, 잘 좀 기억 좀 해보세요. 와서 부딪힌 거 맞아요. Tak lama kemudian Yongsung datang untuk mengajaknya jalan-jalan ke suatu tempat. Di situ Yongsung berniat menghibur Nana yang lagi bersedih. Saat di perjalanan Yongsung menyuruh Nana untuk berteriak melepaskan amarahnya. 차라리 망나니야. 혹시 내가 배살나서 설사하면 나한테 쳐. 넌 생긴 것도 하는 짓도. Alhasil Nana kembali tersenyum bahagia. Saat itu tiba-tiba hujan turun dan Yongsung pun memaksa Nana untuk singgah di rumahnya. Nana sempat tidak enak hati, namun Yongsung kembali memastikan bahwa badan Nana sangat jelek sehingga dia tidak akan tertarik sama sekali. Saat di rumah Yongsung, Nana sangat terpukau dengan segala isi rumah Yongsung. Saat Nana terjaga di kursi tamu, Yongsung datang dan terus memandangi Nana, hingga Yongsung pun sempat hanyut dalam kecantikan Nana sehingga ia ingin menciumnya. Namun tiba-tiba saja ketika wajah mereka sudah berjarak 1 cm dan Yongsung bersiap mendaratkan sebuah ciuman, tiba-tiba saja Jinpyo menelpon Yongsung dan menyuruhnya untuk segera melakukan sebuah misi. Karena ini adalah kesempatan Yongsung untuk terakhir kalinya. Jika tidak, Jinpyo sendiri yang akan mengambil alih misinya. Malam itu pun Yongsung mengatur strategi untuk esok hari. Kemudian keesokan harinya saat Yongsung mengantarkan Nana pulang, tiba-tiba Nana mendapati telepon dari atasannya. Atasannya bilang bahwa mereka tetap membutuhkan perlindungan Nana. Akhirnya Nana kembali bertugas. 감사합니다, 과장님. Kemudian saat Yongsung berangkat melancarkan aksinya, di tempat lain Nana sudah hadir di lokasi untuk memantau keamanan. Saat acara debat capres tengah dimulai, Yongsung menyusup ke ruang operator dan melemparkan granat kecut sehingga siapa saja yang mencium asap tersebut maka akan pingsan. Saat semua kru pingsan, Yongsung pun lalu memasukkan rekaman Hudson dan Yeonhak untuk ditampilkan di tempat umum. Kemudian saat di studio diputar videonya, akhirnya rekaman Yeonhak dan Hudson pun muncul di studio. 앉아. 사람이 뭔데 할까? 20%를. 지금 거 그러면 Para audiens pun marah melihat itu. Saat itu, ruangan tersebut sedang kacau. Lalu Youngju berkesimpulan bahwa City Hunter pasti ada di sini dan bergegas mencarinya. Nana pun juga ikut mencari pada saat itu. Youngju sempat menemukan Yongsung dan berusaha membuka maskernya. Namun Yongsung walaupun dalam posisi menahan sakitnya, dia tetap bisa menghindar dari jaksa Youngju. Saat Yongsung hendak bergegas pergi, lagi-lagi dia dihadang oleh Kim Nana yang saat itu sedang melindungi Yeonhak. Di situ Nana menodongkan pistol kepada Yongsung. Tak lama kemudian Youngju pun menyusulnya. Saat Youngju menyuruh Nana untuk menahan Yeonhak, tiba-tiba saja Yeonhak di situ malah merebut pistol Nana. Yeonhak langsung menodongkan pistolnya ke arah Nana. Yongsung dan Youngju hanya bisa melihat Nana diancam oleh Yeonhak. Saat Nana hendak menyerang Yeonhak, dia malah terlempar oleh hentakan Yeonhak hingga menyebabkan Nana tergantung di balkon lantai 3. Tentunya dengan posisi tangan yang masih menggapai pagar balkon tersebut. Saat itu, di bawah Jinpyo sedang menyaksikan kejadian tersebut. Yeonhak pun langsung lari. Youngju pun lantas mengejarnya. Kemudian Yongsung di situ dia lebih memilih menolong Nana dengan cara menggapai tangan Nana. Saat Yongsung berusaha menolong Nana, darah bekas tembakan tempo lalu tiba-tiba mengalir dan itu menyebabkan tangannya licin saat menggenggam tangan Nana. Episode 8 pun berakhir.